Assalamualaikum. Di pembahasan kali ini, kita akan menyelami sebuah dialog ilahi yang luar biasa yang terjadi langsung di kota Madinah. Al-Quran lewat surah Al-Baqarah ayat 40-52 berbicara langsung kepada Bani Israel, yaitu kaum ahli kitab. Ini bukan sekedar panggilan biasa, ini adalah panggilan yang syarat dengan sejarah, penuh dengan janji agung, sekaligus teguran yang sangat keras. Oke, kita mulai dari pertanyaan utamanya ya, yang jadi bingkai dari seluruh narasi ini. Coba bayangkan, sebuah kaum yang punya kitab suci, tahu persis tanda-tanda kedatangan Nabi akhir zaman. Bahkan mereka berdoa supaya bisa menang bersamanya. Anehnya, kenapa pas Nabi yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang, sebagian besar dari mereka malah menolaknya? Nah, inilah paradoks yang akan kita bedah bareng-bareng lewat ayat-ayat ini. Nah, biar paham konteks panggilannya, kita harus lihat dulu panggungnya. Kita sekarang berada di Madinah, sekitar tahun kedua setelah hijrah. Kota ini lagi berdenyut dengan energi spiritual dan politik yang benar-benar baru. Komunitas muslim yang baru lahir mulai menunjukkan kekuatannya dan ini mengubah total dinamika sosial di kota itu. Nah, ini nih yang menarik banget dari sisi timingnya. Ayat-ayat ini nggak turun di ruang hampa loh. Ayat-ayat ini turun tepat setelah Perang Badar, sebuah kemenangan besar yang mengukuhkan posisi kaum muslimin. Di titik inilah, fokus Al-Quran kemudian beralih. Dari seruan yang tadinya lebih umum, sekarang menjadi dialog yang sangat intens, sangat detail dengan komunitas Yahudi Madinah yang waktu itu sangat berpengaruh. Dan dialognya dimulai dengan sebuah panggilan yang, wah ini dalam banget. Ya Bani Israel, wahai keturunan Israel. Panggilan ini punya bobot sejarah yang luar biasa. Sebuah pengingat akan garis keturunan mereka yang mulia dari para nabi. Ini adalah sebuah panggilan kehormatan, sekaligus tantangan yang sangat besar. Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Jadi Al-Quran mengingatkan mereka tentang sebuah perjanjian suci, sebuah ahad atau komitmen dengan Tuhan. Tapi di sisi lain ada penyakit manusiawi yang muncul, lupa, atau yang lebih parah lagi, sengaja menyembunyikan kebenaran cuma demi keuntungan duniawi. Coba deh kita dengerin betapa menusuknya teguran di ayat 44 ini. Ini adalah pertanyaan retoris yang langsung menohok ke inti masalah, nggak sinkronnya antara ilmu dan amal. Mereka punya Alkitab, mereka membacanya, bahkan mereka menasihati orang lain pakai kitab itu. Tapi mereka justru melupakan diri mereka sendiri. Ayat ini menuntut adanya sebuah konsistensi dan integritas yang total. Ayat tadi itu kayak cerminan langsung dari apa yang terjadi di Madinah saat itu. Di satu sisi, ada para rabi yang di depan umum menasihati umat, tapi diam-diam mereka menolak kenabian Muhammad SAW demi menjaga status dan pengaruh mereka. Tapi di sisi lain, ada juga sosok seperti Abdullah bin Salam, salah satu ulama mereka yang paling terpelajar, yang jujur pada ilmunya dan berani menerima kebenaran. Nah, bagi kaum muslimin, kisah ini jadi pelajaran abali tentang pentingnya integritas. Nah, di sini Al-Quran nggak cuma menegur, tapi juga ngajak mereka buat flashback, lihat lagi sejarah besar mereka. Ini adalah sebuah kisah tentang anugerah ilahi yang luar biasa, yang sayangnya seringkali dibalas dengan kerapuhan dan pengkhianatan dari sisi manusia. Coba deh kita lihat urutannya, ini dramatis banget. Pertama, keselamatan. Kalian diselamatkan dari Firaun yang menyembelih anak-anak lelakimu. Kedua, mukjizat. Laut merah terbelah di depan mata kalian. Sebuah nikmat yang nggak terbayangkan. Terus yang ketiga, pengkhianatan. Pas Nabi Musa pergi sebentar untuk menerima wahyu, kalian malah menyembah patung anak sapi. Dan yang terakhir, bahkan setelah dosa syirik sebesar itu, datang rahmatnya. Allah mengampuni kalian. Siklus ini jadi pengingat yang sangat kuat, betapa besar nikmat yang mereka terima dan betapa fatalnya pengkhianatan yang mereka lakukan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya. Kita akan bedah pilihan kata atau diksi dalam Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam wahyu, gak ada satu kata pun yang dipilih secara acak. Setiap istilah punya makna yang sangat dalam dan presisi yang luar biasa, yang kalau kita gali, bisa membuka lapisan pemahaman yang baru. Jadi, pertanyaannya kenapa sih Al-Quran pakainya Bani Israel dan bukan Al-Yahud? Jadi gini, Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam yang artinya hamba Allah. Panggilan ini mengingatkan mereka kepada leluhur mulia mereka, yaitu para nabi. Ini jadi semacam sapaan kekeluargaan yang menyentuh hati nurani mereka, sebuah ajakan untuk kembali ke jati diri mereka yang sesungguhnya. Selanjutnya kata ahd. Di ayat 40 Allah berfirman, penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Penggunaan kata di sini krusial banget, karena ini menandakan adanya komitmen dua arah, timbal balik. Artinya jelas, anugerah Tuhan itu terikat pada ketaatan hambanya. Kalian penuhi bagian kalian, maka Allah akan penuhi bagiannya. Dan yang ketiga, al-haq.
Ketika Al-Quran melarang mereka mencampur adukan al-haq dengan al-batil, kata yang dipilih adalah al-haq. Ini bukan sekedar kebenaran biasa, ini adalah kebenaran yang mutlak dan objektif. Dalam konteks ayat ini, al-haq itu adalah deskripsi tentang Nabi Muhammad SAW yang tertulis dengan sangat jelas di dalam kitab suci mereka. Jadi, menyembunyikannya atau mencampurnya dengan kebohongan itu adalah kejahatan intelektual terbesar, karena sama saja dengan mengkhianati wahyu itu sendiri. Oke, setelah Al-Quran mendiagnosis masalahnya, yaitu perjanjian yang dilupakan, inkonsistensi dan kebenaran yang disembunyikan, Al-Quran gak berhenti di situ. Dia langsung menawarkan solusinya. Ayat-ayat ini memberikan resep ilahi untuk pemulihan, sebuah jalan universal untuk menyambung kembali hubungan dengan Tuhan. Dan inilah kedua pilarnya, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. As-sabr atau kesabaran yang artinya keteguhan dan daya tahan dalam menghadapi segala kesulitan dan penolakan. Lalu ada as-sholah, sholat yang menjadi sarana komunikasi kita secara langsung, tempat kita memohon pertolongan dan mendapatkan kekuatan langsung dari sumbernya. Dua alat ini adalah kunci untuk melewati ujian apapun. Tapi, Allah juga tahu kalau jalan ini sungguh berat. Menjaga sabar dan sholat itu nggak mudah. Lalu Allah memberikan pengecualian, kecuali bagi al-khasyi'in. Siapa sih mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang punya keyakinan yang pasti, sebuah kesadaran penuh bahwa mereka pasti akan bertemu dengan Tuhan mereka. Keyakinan inilah yang mengubah beban menjadi ringan dan jalan yang terjal menjadi terasa mudah. Dan ini membawa kita ke kesimpulannya. Rangkaian ayat ini bukan cuma cerita sejarah tentang sebuah kaum di masa lalu. Ini adalah cermin untuk kita semua, sebuah pelajaran universal tentang bagaimana manusia berhubungan dengan wahyu, dengan kebenaran, dan dengan Tuhannya. Jadi, pertanyaan reflektif untuk kita semua adalah, kalau sabar dan sholat adalah kunci yang ditawarkan kepada mereka saat itu, bagaimana kita, dalam kehidupan kita yang penuh tantangan ini, bisa menggunakan kunci yang sama hari ini?